Ya, Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kalau kita urutkan 5 besar, ya, bahkan 3 besar. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW siapa? Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahrin Ad-Dausi Al-Yamani, yang sering disebut dengan sebutan Abu Hurairah. Yang kedua, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab. Yang ketiga, Anas bin Malik. Yang keempat, ibunda Aisyah. Yang kelima, Abdullah ibnu Abbas. Nah, Anas bin Malik ketika berumur 10 tahun, ibunya yang bernama Rumaisah. Ibunya siapa namanya? Rumaisah, yang sering disebut dengan sebutan Ummu Sulaim, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menitipkan Anas kepada Nabi SAW untuk menjadi khadim, menjadi pembantu, sekaligus belajar din agama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rumaisah atau Ummu Sulaim, aku titipkan anakku Anas bin Malik kepada engkau, ya Rasulullah, tolong ajarkan dia din dan agama ini. Sebelum keluar dari rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rumaisah Ummu Sulaim ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik. Agar Nabi SAW apa? Mendoakan Anas bin Malik. Kata Nabi SAW kepada Ummu Sulaim, kepada Rumaisah, ya Ummu Sulaim, apa yang engkau inginkan untuk anakmu ini, Anas bin Malik? Kata Ummu Sulaim, aku pingin anakku ini kaya raya. Subhanallah, permintaan yang wajar menjadi kaya? Kita katakan iya. Permintaan yang dibolehkan. Di dalam hadis Mu'adz bin Abdullah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa menjadi orang kaya jika dia membangun kekayaannya itu di atas ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Tahu yang halal mana, tahu yang haram yang mana. Yang halal diambil, yang haram dibuang. Dan itu kita lihat 10 orang sahabat Nabi yang dikabarkan masuk jannah, masuk surga, al-asyratu al-mubasysyirina bil jannah, rata-rata mereka itu apa? Orang kaya. Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang kaya. Utsman bin Affan juga begitu. Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid adalah orang-orang kaya. Tapi mereka itu tahu memposisikan diri ketika berkaitan dengan harta tersebut, tahu tanggung jawab, tahu amanah, dan membangun kekayaan tersebut di atas ketakwaan kepada Allahu Jalla Jalaluh. Dan itu dikuatkan dalam firman Allahu Jalla wa Ala di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, doa yang sangat ma'ruf di kalangan kita, yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ini kebaikan dunia. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ini kebaikan akhirat, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Kata para ulama, berkaitan dengan kebaikan dunia itu adalah, ya, ada 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Adalah apa? Ilmu. Yang kedua adalah berkaitan tentang harta. Ya, harta. Kemudian yang ketiga adalah istri yang salehah atau suami yang saleh, ya. Kemudian yang keempat, sanggup untuk melakukan amal saleh. Subhanallah, harta termasuk kebaikan dunia, sesuatu yang boleh untuk diminta. Makanya dalam firman dalam surah Al-Baqarah tadi ayat, ya, 201 tadi, kita meminta, dibolehkan, tapi meminta kita dunia, kita minta akhirat pun juga kita minta, sesuatu hal yang wajar.
Kemudian Nabi SAW bertanya lagi kepada Ummu Sulaim, kepada Rumaisa, apalagi yang engkau inginkan, wahai anti, wahai Ummu Sulaim, kepada anakmu Anas bin Malik ini. Ya Rasulullah, aku pingin anakku ini banyak anak, banyak keturunan. Taib, sesuatu yang tidak mengapa kita banyak anak. Subhanallah. Kemudian apalagi yang engkau inginkan wahai Ummu Sulaim? Aku pingin anakku Anas bin Malik panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan ujungnya masuk surga. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik fima a'taitahu wa attil hayatahu fi ta'atika ya wa adkhilhu al-jannata. Ya Allah, perbanyaklah harta Anas bin Malik. Ya Allah, perbanyaklah anak dan keturunannya, dan berikanlah keberkahan kepada hartanya Anas bin Malik, dan berikanlah keberkahan kepada anak dan keturunannya Anas bin Malik, dan panjangkan umur beliau di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan masukkan ke dalam surga. Nah, itu permintaan ibunya Anas bin Malik yang bernama Rumaisa atau Ummu Sulaim, didoakan oleh Nabi SAW. Ketika Anas bin Malik berumur 20 tahun, tepatnya ketika sudah ikut bersama Nabi 10 tahun, Anas bin Malik meminta izin untuk keluar dari rumah Nabi SAW, berikhtiar, berusaha sendiri, berniaga sendiri, mencari maisha sendiri. Diizinkan oleh Nabi SAW. Sebelum keluar dari rumahnya Nabi SAW, Anas bin Malik pun juga meminta agar Nabi SAW mendoakan beliau radhiyallahu an. Nabi pun bertanya, ya Anas, apa yang engkau inginkan? Kata Anas bin Malik, yang aku inginkan sebagaimana yang diinginkan oleh ibuku 10 tahun yang lalu. Yaitu apa? Pingin menjadi orang kaya. Pingin apa lagi? Banyak anak, banyak keturunan. Kemudian pingin apa lagi? Panjang umur dalam ketaatan dan masuk surga. Anas bin Malik termasuk yang dikabarkan apa? Masuk jannah dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan oleh Nabi SAW, bahkan doa tersebut diajarkan oleh Nabi yang dipraktekkan oleh Anas bin Malik setiap hari. Doanya apa? Allahumma akthir mali wa waladi wa barik fima a'taitani wa attil hayati fi ta'atika wa ahsin akhlaki wa a'mali waghfirli. Ya Allah, perbanyaklah hartaku ya Allah. Ya Allah, perbanyaklah anak dan keturunanku ya Allah, dan berikanlah keberkahan kepada harta dan anakku. Kapan harta menjadi barakah? Barakah itu sesuatu kebaikan yang bertambah terus menerus, kontinu, tidak terputus. Itu apa artinya? Barakah, berkah. Kapan harta kita menjadi barakah, menjadi berkah? Ketika kita mendapatkan harta tersebut secara halal dan membelanjakannya pun juga secara halal, maka insya Allah harta kita barakah atau berkah. Kapan anak-anak menjadi berkah, menjadi barakah buat kita? Ketika anak-anak kita dan keturunan kita yang tumbuh dan berkembang menjadi anak yang soleh dan solehah. Subhanallah. Wa atil hayati fi ta'atika. Anas bin Malik pun juga meminta panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Dari hadis ini menunjukkan minta panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah tidaklah dosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah meminta panjang umur di dalam apa? Ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih menyatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Subhanallah, kalau kita melihat ada orang panjang umur 70 tahun, 80 tahun, ibadahnya bagus, amalannya bagus, berarti itu orang paling baiknya manusia. Wa syarrun nas, tapi paling jeleknya manusia siapa? Man tala umruhu wasa'a amaluhu. Sejelek-jeleknya manusia itu orang yang panjang umur
diberikan rizki panjang umur, tapi sayangnya amalannya jelek, suka maksiat, suka dosa. Kalau kita melihat dimanapun, entah di jalanan atau di mana tempatnya, kita melihat ada orang yang sudah tua 70 tahun atau lebih daripada itu, masih suka maksiat, masih suka melakukan perbuatan dosa, masih doyan dengan durhaka kepada Allah Jalla wa Ala. Berarti itu orang paling jeleknya manusia. Waliyadzubillah. Dan kita lantunkan, Allahumma atil hayati fi ta'atika. Ya Allah, panjangkan umurku di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jangan sekedar panjang umur saja, tapi di dalam apa? Ketaatan kepada Allahu Jalla Jalaluh. Termasuk orang yang sakit. Orang yang sakit ini kan gak tahu apakah dia tersebut sebab sakit itu meninggal dunia, ataukah sebab sakit tersebut dia tersebut dihilangkan sakitnya. Apakah sembuh nanti ada kesempatan? Makanya yang paling bagus doa bagi seorang yang sakit, di antara yang diajarkan oleh Nabi SAW apa? Allahumma in kana al-hayatu khairun li fahayyini wa in kana al-wafatu khairun li fatawaffani. Ya Allah, jika sekiranya kehidupan ini bagus buatku, maka hidupkan aku, panjangkan umurku. Ya Allah, jika sekiranya kehidupan ini tidak bagus buatku, panjang umur malah melakukan perbuatan dosa, panjang umur malah melakukan perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah Jalla wa Ala, maka lebih bagus apa? Diwafatkan aku. Itu doanya kita. Atau yang sehat sekalipun, tapi terutama yang sakit, memperbanyak doa tersebut.